Saya justru ngejar biasanya, bukan lari. Karena Ada kok pertama, rekaman sebentar. ada. Kamu kan tanya, masa saya ditanya terus kamu yang menjawab? Ya udah, kalau kamu sudah punya jawaban sendiri, ngapain tanya sama saya? Gini loh bro, kamu kan tanya saya. Kalaupun saya jawab tidak, tapi kamu bilang iya, lah apa gunanya saya menjawab? Kan saya bilang, ketika kita di TikTok ini, diksi kita yang keras itu menjadi aspek maksudnya evidence. kayak gini nih. Maksudnya Aduh, gini. Kenapa teman-teman kadang-kadang bingung yang ngobrol dengan orang Kristen tuh. Emang kau lari? Dikatakan hebat sama orang bodoh itu bukan pujian. Tidak ada di fakultas Kau lari atau di kampus. karena kau bodoh. Karena kau Iya, iya nggak tidak apa-apa. tahu. Dikatakan bodoh sama orang bodoh. Oke, kita uji yuk. Kita uji kepintaran kita berdua tentang agama ya. Oke. Saya tanya sama kamu, siapa pertama sekali orang yang menggagas tentang Tritunggal dan apa definisi Tritunggal dalam kaidah bahasa Latin? Silakan. Kali menggagas Trinitas. Oh, berarti kamu akui kamu lebih bodoh daripada saya dan RK. Kamu lebih bodoh karena kamu lari. Ya udah, kalau saya lebih bodoh berarti kamu lebih pintar dari saya gitu. Mengerti sedang live masuk Yaudah, dulunya. kalau memang RK pintar, coba kamu minta atau bertanya kepada RK apa yang dimaksud dengan diurapi. Bisa? Nanti katakan ke saya ya, apa maksud diurapi? Tanya sama RK ya. Dia sudah tahu. Waduh. Dia sudah tahu. Ya udah, kamu tanya sama RK nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Beruduk itu datangi rumahnya supaya kalian melihat proses yang terjadi gitu. Maksudnya apakah dia prosesnya disegerakan atau tidak. Dan ingat teman-teman, tidak diizinkan kita menampar orang yang hanya memerangi dengan argumen by argumen ya, kecuali dia main tangan. Kalau main tangan baru tangan, tapi kita nggak berhak main hakim sendiri. Tugas kalian hanya mengawal kepolisian, datangi bersama-sama seperti yang terjadi di Rudi Simamora kemarin, supaya pihak kepolisian itu sama-sama kita lihat kinerja mereka. Kenapa? Kalau penistaan agama ini dilazimkan, iya kalau ada nanti orang yang sabar, tapi kalau ada umat Islam yang darahnya panas, nanti akhirnya terjadi perang agama. Untuk meminimalisir perang agama dan menghentikan penghujatan dalam ranah dialektika,
kita gunakan metode kembali ke ranah hukum. Kita serahkan kepada aparatur negara kita yang memang fasilitas negara kita. Ada dua ya deliknya, satu Undang-Undang ITE, kedua Undang-Undang Penistaan Agama. Dan saya sangat mensupport sekali kita sama-sama mengawal. Geruduk aja nggak apa-apa. Apa salahnya, Tuhannya aja pernah digeruduk kok, ya kan? Geruduk aja teman-teman, karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang orang yang tegar tengkuk, salah tidak mau mengakui diri salah. Ya, silakan teman-teman, mohon dengan sangat bantu kami para apologet untuk meminimalisir penghujatan dengan mensupport pemerintah dalam upaya memberangus penistaan agama dengan ngikutin undang-undang ya. Karena kita juga sedang, apologet Islam ini juga sedang diupayakan diperbaiki semuanya. Dan yang tidak mau diperbaiki kualitas apologetiknya kami tidak ikut campur. Karena Mesia.org adalah manajemen apologet yang mengupayakan agar apologet Islam itu semakin ilmiah dan akademik dan tidak menjadi orang-orang yang menghujat agama. Itu kita beda dengan mereka ya. Seperti itu, lanjut Mika. Mun, selamat siang Mun. Selamat siang Mun. Buka mute-nya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang, ada yang mau disampaikan? Enggak, ini cuma mau sampaikan sama namanya Bunda Ripa. Uni Ripa. Ya silakan. Ada juga itu, siapa namanya? Yang lupa saya namanya tadi itu pas saya nonton live-nya itu. Si Wiroka, siapa kan namanya? Gini Bang ya, jadi abang rekam, abang jadikan VT, abang jadikan bukti. Nah, mohon bantuan kerjasamanya bahwa kita saling support, dan kalian juga harus bertindak juga, karena tidak mungkin kami semuanya, bahwa kami juga butuh bantuan kalian ya untuk membuat laporan itu. Nah, buat Bang Mun, saya mohon bantuannya juga agar merekam dan melaporkan. Oke Bang Mun? Oh, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, biar saya turunkan, saya ganti yang lain. Oke, izin turunin ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaska. Alaska monitor. Izin kuturunkan ya, nggak ada. Iya Pak, ada saya hanya mendengar aja Pak. Saya umat Muslim. Oke, makasih Kak. Saya Sehat memang selalu, Kak. setuju Pak, setuju. Oke, makasih Kak. Sehat selalu. Uni minta naik lagi dia Uni. Naikkan atau tidak? Mana tahu dia mau ini ya. Naikkan lagi lah. Raja, apalagi mau kau sampaikan? Mau menambah deliknya atau gimana? Halo. Apalagi mau kau sampaikan? Ini si Ripa. Kenapa? Siap-siap ya Pak ya, siap-siap sampaikan ke keluargamu bahwa mungkin kamu akan ada masalah. Ini saya lagi Pak Raja, saya lagi chat sama dibuka Pak. dia aku berarti penasaran. Enggak, saya lagi memberikan info tentang akun Anda ke pihak Gapai, MUI dan Muhammadiyah supaya cepat diproses. Nanti Anda jelaskan saja di pihak kepolisian. Anda, kita mau laporin Anda karena Anda mengatakan. Iya nggak apa-apa, nanti aja jelasin di kantor polisi. Saya bukan polisi, nanti aja. Saya hanya membantu saudara-saudara saya untuk melaporkan Anda. Justru cuma akunya Kristen di rumah ini, ngertinya kan? Iya,
Ya, nggak apa-apa. Gini loh Pak, nggak masalah. Karena memang kita Kalau diskusi lintas ini. ibaratnya Jangan takut gini loh Pak Raja. Kalau Anda nggak Kalau- salah nggak usah takut. nggak Ngapain sadar. takut. Kenapa takut aku? Ya udah tunggu aja kalau gitu. Kenapa Ya. takut? Tunggu aja. Yaudah, tunggu di rumah. Kok Nah, kira tunggu di nggak rumah tahu boleh. anak hukum? Ya Tunggu di udah. rumah ya. Tunggu di rumah aja. Ya. Tunggu di rumah aja ya Pak. Siap-siap aja pakai baju bagus ya. Biar nanti ketika di kantor polisi nggak bau ketek Pak. Kasihan nanti penyidik kita nanti. Kasihan Ibu penyidik dan Bapak penyidik kita. Nanti ke Bapak bau ketek. Mandi yang baik. Ketemu dengan tim penyidik jelaskan dasar-dasar penuduhan terhadap kami yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan umat Islam ya. Nggak apa-apa teman-teman, kita lagi koordinasi sama tim-tim belakang layar seperti MUI, APII, Muhammadiyah tuh. Kalau 4 itu tembus untuk melaporkan itu kena teman-teman ya. Gapai dari Sumatera Utara, MUI, Aceh, Sumatera Barat. Wah kalau ada 5 laporan aja ya, 5 organisasi besar melaporkan setiap ada penghujatan ini kayaknya kena deh, tembus deh. Nanti insya Allah kita akan koordinasi nanti teman-teman. Nggak apa-apa lah ya. Nanti kalau bukti-bukti nanti Tante Mika sama saya bisalah kita carikan nanti alamat tempat kerjanya, dan oh ya gerejanya sudah kita tahu ya, gereja HKBP Sipanggi teman-teman ya. Ya, wajahnya kita sudah punya fotonya ya. Jadi tinggal ditanya di gereja nanti ada nggak ini bapak ini ya. Nanti kita bisa cari tahu ya. Dan teman-teman bagi siapapun yang menghujat baik Islam ataupun Kristen, rekam laporkan. Kenapa? Dalam upaya nyata menghentikan penghujatan dan penistaan dan sembarangan bicara dalam dialek lintas agama, mari kita sama-sama dukung pemerintah kita untuk melaporkan orang-orang yang meresahkan dan mengganggu ya. Karena kita mau dialog yang baik, mau dialog yang bagus, dialog yang baik. Kalau ada pengganggu kita laporkan saja ya. Seperti itu, lanjut dan kita. Ya, karena ya polisi berlaku adil. Bagi kalian yang tidak bilang polisi tidak adil, buktinya Ratu Ento dilaporkan, Ratu Ento masuk. Bahkan logika aja dilaporkan juga masuk. Jadi tidak memandang agamanya apa. Kalau udah masuk penistaan, pasti wajib masuk, diperiksa dulu. Dan kewajiban rakyat Indonesia itu adalah membuat laporan, dan polisi wajib menanggapi laporan ini. Nah, itu haknya, hak dari rakyat Indonesia sendiri. Nah, buat kalian-kalian yang di bawah yang mengatakan bahwa tidak adil, buktinya Ratu Entok dan Logika adalah orang Islam. Ya, itu pembuktian ya. Nah, kalau bagi kalian kalau ingin naik lagi mau menambahkan masalah bagi diri kalian, silakan. Kami di sini membuka ruang tanya jawab. Kalau kalian tidak bisa diskusi, silahkan bertanya. Nah, apabila sudah dijelaskan, tolong jangan kalian salah artikan menurut kalian sendiri. Tunjukkan data bantahannya. Kalau ada data bantahannya, baru lanjutkan diskusi. Begitu ya. Jangan kalau kalian mengatakan, oh mencium batu itu mentuhankan batu, apakah ketika mencium foto juga mentuhankan foto? Apakah ketika kita mencium bayi, apakah kita mentuhankan bayi? Apakah kita mencium tembok, apakah kita mentuhankan tembok? Banyak orang PKPK di TikTok bahkan cium dinding, bahkan cium ember. Apakah mereka mentuhankan dinding dan ember? Begitu ya teman-teman ya. Sarmento, Ya bro, Islam Kristen. Kristen. Oke, ada mau ditanyakan sama Uni Rifa atau mau disampaikan? Silakan. Kalau mau diskusi, buka kamera, pakai data dan jelaskan legalitasnya sebagai apa. Kalau untuk tidak sanggup menyanggupi itu, silakan bertanya aja kepada Uni Rifa. Ya aku bertanya, kenapa Uni lari dari perdebat sama 2 lawan 2 sama Bang R kadang? Kenapa lari? Pura-pura. Saya nggak pernah lari. Maaf, pertama seumur apologetika yang saya lakukan, saya justru ngejar biasanya, bukan lari. Karena Ada kok pertama, rekaman sebentar. ada. Kamu kan tanya, masa saya ditanya terus kamu yang menjawab? Ya udah, kalau kamu sudah punya jawaban sendiri, ngapain tanya sama saya? Gini loh bro, kamu kan tanya saya. Kalaupun saya jawab tidak, tapi kamu bilang iya, lah apa gunanya saya menjawab? Kan saya bilang, ketika kita di TikTok ini, diksi kita yang keras itu menjadi aspek Nah, maksudnya kayak saya gini nih. Maksudnya aduh, gini. Kenapa teman-teman kayak- kadang-kadang bingungnya ngobrol dengan orang Kristen tuh gini guys, mereka nanya kita, tapi mereka itu pengen kita menjawab seperti yang mereka mau, dan Nah, bahkan karena mereka ada punya buktinya, sendiri. realitanya ada. Iya sudah, Biar aku kan jelaskan itu nih. menurut Anda. Biar aku jelaskan. Ya coba. Bukan, ya. bukan. Sarmento. Ketika diskusi Uni Rifa dengan RK,
akun Uniriva udah 6 yang habis kena ban. Nah, yang mau masuk selanjutnya akunnya tidak ada lagi, tunggu baru 3 hari baru bisa naik lagi. Paham? Kamu tidak lihat di YouTube, kamu cek aja di YouTube Uniriva, itu ada akun Uniriva 6 yang habis waktu debat sama RK. Bahkan di sana, dengar dulu. Bahkan di sana, kenapa? Dengar dulu. Gini Mika, lanjut Mika. Dengar dulu ya. Bahkan Uniriva itu sangat gigih di sana. Kenapa? Karena pernyataan Yosef kalian itu bagaikan ciri. Nah, nggak mungkin dong Uniriva mendapatkan 1 poin kalian dikatakan adalah anak anjing, Uniriva meninggalkan Komal itu. Ya dalilnya ada bang. Dalilnya ada kalian dikatakan anak anjing. Bro, Bukan dalilnya. Enggak, kata si Sarmento Kamu ini sama kan, bodohnya ada juga. bukti. Iya, kau bilang kan aku ada bukti kabur. Ya sudah, berarti kan menurutmu aku kabur. Nah, dan kau Kenapa bertanya sama kamu aku. mau jawab itu puter-puter mulu? Enggak, muter-muter gimana nih? Coba terangkan apa yang putar-putar Juni. Minta terangkan ini. Apa yang seperti apa memutar-mutar itu? Coba terangkan. Ya, coba seperti apa memutar? Tadi kan saya bertanya kenapa lari dari debat. Enggak ada, saya bilang saya nggak lari. Nggak lari, tapi kok Nggak hilang. lari. Ya karena di Bennett. Di Bennett atau itu cuma alasan? Kamu yang Ya, tahu. di Bennett itu adalah alasan Karena saya isi nggak calon bisa itu hadir lagi. karena Gimana ada sih? pendustaan ya. Nah, ini nih teman-teman, masuk lagi delik nih teman-teman. Delik penistaan secara umum itu adalah ketika menyatakan sesuatu yang diksinya itu tidak tepat. Contoh, di Islam. Nah, kalau memang ada di Islam itu boleh berdusta dalam segala hal, kau tunjukkan. Karena di dalam Islam itu cuma boleh berdusta dalam 3 hal. Pertama kalau kita Iya. takut. Yang kedua kalau Nah, jadi alasanku berdusta apa menurut kau? Terus keputar-putar karena takut ketahuan kan? Takut apa? Kan kamu Takut berdusta, ketahuan kan? apa? Takut Ya lari ketahuan apa? dari debat itu. Iya, takut ketahuan apa? Lari dari kalau debat itu lari. Kan? Kenapa gagap kalau bicara gitu loh? Kalau kau memang betul maka Gitu. kamu nggak gagap. Nah, takut dari apa? Lari dari apa? Lari dari debat ya. Kalau debat lari terus Saya alasannya ini kena pendebat yang Bennett. membuka Komal sendiri, ya itu memang alasan, memang kena Bennett. Terus, jadi gini Berdusta bro, lagi. kau mengatakan aku berdusta tuh nggak masalah, karena dikatai pendusta sama orang pendusta itu bukan masalah. Dikatakan jelek sama orang jelek itu bukan hinaan. Dikatakan Ya penipu sama terima tukang aja tipu kalau itu nggak kalau masalah. kalah debat ya Loh, terima aja. kok kau paksa gini? Jadi mereka ini, oke, dulu di abad ke-9 teman-teman, mereka itu kumpulan Jangan orang yang puter-puter memaksakan dulu. orang lain. Ya, Diam dulu, abad, saya lagi abad. ngomong. Ini kelakuan anak-anak Tuhan. Mereka memaksakan kita untuk menerima tuduhan mereka kepada kita. Makanya nanti kalian umat Islam, kalau mereka mayoritas, ketika kalian dituduh sebagai koruptor, dituduh sebagai orang jahat, kalian harus menerima itu tuduhan mereka, kalian harus terima. Ini kelakuan kayak gini nih. Kenapa? Dia nuduh kita, dia tidak bawa bukti, tapi dia paksa kita untuk mengiyakan tuduhannya. Ini kelakuan mereka anak-anak Tuhan. Kenapa seperti itu? Secara teologis, mereka mengklaim dirinya anak Tuhan. Mereka mengklaim dalam dirinya itu ada Roh Kudus, sehingga apapun yang mereka ucapkan mereka anggap benar. Ini ciri-ciri mereka semua rata-rata. Perhatikan baik-baik. Kita sudah mengatakan tidak, tapi dia katakan iya, dia paksa. Kita minta bukti, dia nggak bisa tunjukkan. Inilah dulu inkuisisi itu terjadi 500 tahun. Kenapa? Karena ketika dituduh seseorang itu salah dan bidat, maka dia dibakar hidup-hidup tanpa dipertanyakan lagi alasannya. Ini nih nenek moyangnya orang ini nih. Ini kelakuan mereka. Nah, cara-cara seperti inilah yang akan merusak peradaban. Makanya kita perlu badan hukum. Badan hukum itu seperti apa? Legalitas dalam berapologet itu penting. Makanya Mesia.org itu salah satu yang akan saya usung ke pihak tinggi MUI, Muhammadiyah, NU untuk mengatakan bahwa Mesia ini adalah program memanage para apologet, sehingga nanti kalau ada apa-apa dengan apologet berarti yang perlu bertanggung jawab adalah Mesia. Begitu. Nah, orang ini bicara sendiri mengatakan saya lari dari RK. Gini bro, seandainya kamu bisa membuktikan saya lari dari RK, alasan saya lari apa?
Sementara pada waktu itu si RK tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Tunjukkan dalilnya Yesus itu ke Firdaus di waktu dia bilang hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Saya lagi nunggu itu. Saya lagi dapat poin bahwa Joseph mengatakan kalian adalah anjing. Kenapa saya kabur? Harusnya itu adalah kemenangan bagi saya. Jadi tidak ada alasan saya kabur dari kawan-kawanmu yang Katolik itu. Nah, tapi kalau kau pengen kali diakui si RK hebat, ya kau puji-puji aja lah dia. Kenapa kami yang harus memuji kawan-kawan kau, Dek? Inilah teman-teman yang dimaksud dengan logical fallacy, teman-teman. Menyerang argumen itu tuh hal yang biasa, tapi menyerang pribadi dengan tuduhan yang tak terbukti, kau kabur. Ini kebiasaan mereka. Karena sebenarnya secara psikologis memang mereka ini tak mampu lagi menyerang argumentasi agama. Maka mereka berusaha menyerang pribadi kita, pribadi Nabi Muhammad, pribadi kita. Hanya itu yang mereka mampu. Karena memang secara sistematik dan akademik tidak ada satupun karya ilmiah yang mampu membuktikan bahwa Islam ini agama yang melanggar moralitas seperti agama mereka. Yang saya sudah buktikan, agama mereka melegalkan bahkan mempromotori perbudakan dan bahkan menjual anak-anak. Itu datanya ada. Secara tekstual Bible, secara fakta historis itu terjadi. Seperti yang saya katakan, gereja Anglikan itu menjual orang. Bahkan petinggi-petinggi gereja mereka itu punya aset, di mana salah satu aset hartanya adalah budak. Itu fakta. Itu bisa kita buka. Nah, di sini kita membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang sebenarnya itu minim literasi, terguncang secara keimanan. Kenapa mereka naik ke atas? Mereka tuh bukan ingin tahu tentang agama, karena mereka tidak peduli dengan ilmu tentang agama. Yang mereka pedulikan itu cuma satu, pengakuan bahwa RK hebat. Itu loh. Mereka tuh pengen kita itu mengakui RK hebat. Jadi bukan ilmu yang mereka butuhkan, tapi pengakuan pribadi. Itu kenapa saya katakan mereka rata-rata NPD. NPD itu artinya Narcissistic Personality Disorder. Salah satu penyakit gangguan mental atau gangguan jiwa, gangguan kepribadian. Orang-orang itu ingin dianggap hebat. Mereka pengen dianggap hebat, bukan hebat beneran tapi dianggap hebat. Makanya dia paksa saya mengakui bahwa saya kalah sama RK. Supaya apa? Supaya agamanya dibenarkan gitu. Emang kau lari? Dikatakan hebat sama orang bodoh itu bukan pujian. Tidak ada di fakultas atau di kampus. Karena kau bodoh. Karena kau Iya, nggak apa-apa. Dikatakan bodoh sama orang bodoh. Oke, kita uji yuk. Kita uji kepintaran kita berdua tentang agama ya. Oke. Saya tanya sama kamu, siapa pertama sekali orang yang menggagas tentang Tritunggal dan apa definisi Tritunggal dalam kaidah bahasa Latin? Silakan. Wah, ini teman-teman, makanya aku bilang dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Dikatakan pintar sama orang bodoh juga bukan pujian. Karena dikatakan pintar sama orang bodoh itu makanya saya bilang yang memberi penilaian saya adalah orang yang nggak ngerti apa-apa tentang agamanya. Jadi nggak apa-apa saya dikatakan bodoh sama orang bodoh, ya gitu. Tapi kalau saya dikatakan bodoh sama alim ulama saya, baru saya harus ketar-ketir. Apa? Apa coba? Kenapa kamu lari? Siapa yang mengajarkan pertama kali ajaran Trinitas dan apa definisi Trinitas dalam bahasa Latin? Jangan putar-putar dulu. Kita bahas yang realita dulu. Itu bukan berputar. Karena kita kalian sedang membuktikan di antara kita berdua yang bodoh bahas siapa. kisah dongeng. Oh, berarti Tertullianus itu dongeng. Maksudnya kalian bahas Saya lagi bertanya, kan kamu bilang begini, kamu bilang saya bodoh, kamu pintar berarti. Maka saya tanya, siapa orang yang pertama sekali menggagas Trinitas? Oh, berarti kamu akui kamu lebih bodoh daripada saya dan RK. Kamu lebih bodoh karena kamu lari. Ya udah, kalau saya lebih bodoh berarti kamu lebih pintar dari saya gitu. Bang RK sedang live masuk dulu. Yaudah, kalau memang RK pintar, coba kamu minta atau bertanya kepada RK apa yang dimaksud dengan diurapi. Bisa? Nanti katakan ke saya ya, apa maksud diurapi? Tanya sama RK ya. Dia sudah tahu. Waduh. Ya udah, kamu tanya sama RK nanti ya. Tolong definisikan diurapi artinya apa? Secara teologis ya. Oke. Nah, tapi kamu akui kalau kamu bodoh. Kamu
Oke, saya lebih bodoh daripada kamu. Ya. Iya, saya lebih bodoh daripada kamu. Coba kamu tanya sama RK, apa definisi diurapi dalam makna teologis di Katolik? Dan saya minta data-datanya. Ya, gini loh. Akhir-akhirnya lari. Nah, saya tanya sekali lagi. Alasannya bekal Yang bodoh di antara kita jaringannya berdua. tidak bagus. Iya, Karena kamu itu ngomong gitu nggak ada gunanya. aja dusta ya. Kita straight to the point. Itu aja Saya tanya sekali realitanya lagi. kok. Nanti Di antara kamu dan Asing. Jadi gitu teman-teman ya, rata-rata anak-anak teos ini kalau bicara itu tidak menggunakan akal. Jadi ketika dia mengatakan saya lebih bodoh daripada dia, kita membuktikan hal yang dasar saja dalam keyakinannya dia nggak tahu. Kalau saya jangankan dalam keyakinan agama saya, agamanya aja saya tahu. Nah, makanya saya bilang, dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Dikatakan pinter sama orang bodoh itu bukan pujian. Di dunia akademisi, kalian divalidasi kecerdasan dan kepintarannya oleh orang yang lebih cerdas daripada kalian. Makanya kalau Ini. uji, nah, Tahu nggak? Lucunya aku ya, Sarmiento itu dia Protestan loh, RK itu Katolik. Padahal mereka saling bermusuhan loh. nggak, padahal Katolik itu membidatkan Protestan dan Protestan Iya membidatkan, Katolik. tapi mereka mendukung orang yang membidatkan mereka gitu loh. Karena yang dipedulikan dia bukan ilmu. Oke lah, aku mau sholat dulu ya. Aku mute, akunnya aku mute, lanjut dulu. Nih Nathan Andar, ini nggak monitor nggak? Biar tante RK yang tante RK pula. Biar si Mika urus aja orang-orang ini ya. Aku mau sholat dulu. Ya. Raja, kenapa? Mau nambah lagi? Ya gimana? Aku heran dengan kalian, weh. Di Jawa Kenapa? orang Kristen, kalian nggak percaya. Apa? Heran nengok yang- kalian. Siapa yang nggak percaya? Di mana kami yang nggak percayanya? Hah? Bertanya Tunjuk. kalian dijawab baik-baik, nggak percaya. Oke. Di mana aku tidak percayanya? Coba tunjukkan. Yang tadi Di mana aku itu, tidak percaya? itu si Apa? Ripa ditanya. Abang itu tadi udah dijawab, masih dikarang-karang lagi. Apa yang dikarang? Ya apa yang dikarang? Dibilanglah kalian paksa. Dia pun memaksanya, nggak percaya dia. Apa yang dipaksa? Apa yang dipaksa? Hah? Dipaksa dia nggak betul kata Kristen itu. Apa yang kan Uni Rifa bilang tadi? Kau ngomong apa sih Raja? Itu si Ripa aku dengar-dengar kalau ngomong sama orang Kristen. Ya apa? Buktikan. Sosok dialah yang paling tahu segalanya agama. Kau tahu? Kau tahu? Makanya nggak cocok dia beragama kayak gitu. Kau tahu tidak? Kau tahu tidak tentang agamamu? Ya tahu lah. Tapi kalau Oke. ceritakan nanti Oke. kepercayaanku, nggak percaya kalian. Oke, Yesus Tuhan bukan? Ya Tuhan lah. Kenapa dia takut jumpa sama malaikat? Yang bilang takut kan kau. Ayat Siapa? Bibelmu. Kalau ada nanti gimana? Kutunjukkan. Orang Karang itu pun udah nista itu. Kalau kutunjukkan nanti gimana? Tunjukkanlah. Di mana ada kata Tuhan Yesus takut sama Markus 22 Waduh. 4849. Kalian pun baca Alkitab terbaliknya. Ntar Bukan bukain Yesus. ini ku bukain, kau baca aja. Berarti Yesus Tuhan bukan? Ntar ku bukain. Itu Tuhan Yesus harus sejalan itu Tuhan. Tahu kau arti Tuhan itu? Nih kau buka, kau baca ini, kau baca. Di Lukas 22 43 44. Siapapun Kau baca. bisa Tuhan. Kau baca Lukas 22 43 44. Nggak butuh itu, ku baca pun nanti. Nggak ngerti kalian. Ya coba baca Lukas 22 43 44. Capek aku Baca. nengok kalian, bah.
Apa artinya aku baca-baca? Capek aku baca-baca ini itu. Aduh, flu. Kau aja nggak tahu. Gaya kau sok tahu. Error 8633. Error 8633. Oke, kita cari yang lain nih teman-teman ya. Vicky. Kak Miati. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam nggak? Islam salah pencet, Ustaz. Oh, salah pencet nggak apa-apa. Asal jangan salah Tuhan ya kak ya. Oke. Oke, tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan aku cantik. Ya, Yosep. Assalamualaikum tante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? Ya. Ini tante, Batak Kristen ini kayaknya paling barbar penghujat Islam ya tante ya. Di mana-mana pasti Batak Kristen. Ya, memang mereka memang seperti itu ya. Memang karena memang nggak tahulah merek itu entah gimana. Iya tante, saya perhatikan tuh Ya, pasti tapi- Batak Kristen itu paling barbar itu menghujat Islam. Ya, memang mereka tidak menerima yang namanya apa? Kebenaran itu sulit bagi mereka. Iya. Ada lagi mau disampaikan Bang Yusuf biar kita naikkan yang lain. Ya, doktrin mereka kayaknya sudah darah daging, doktrin mental penjajahnya itu. Doktrin anak-anak teosnya Oke. itu udah mendarah daging. Oke ya. Jadi kalau bisa jangan bawa suku ya atau apa yang Bang Yusuf ya, karena memang saudara kita banyak juga yang Batak yang Islam. Karena sekarang lebih banyak Maksudnya. sekarang lebih banyak yang Batak itu Islam. Ya Bang ya. Ya tahu. Kalau oke. Izin tak turun ya Bang ya. Siap. Assalamualaikum tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Snow family. Snow family. Snow family. Tante promosiin YouTube aku. Apa nama YouTube siapa? Dia sering nge-live, ngerekam live-nya Rudy Yohanes, ngerekam live-nya Mikana yang berjam-jam. Jadi kalau kita dapat informasi ini dari akun, apa kamu tahu aku ini siapa? Nah, silakan Bang, sebutkan apa nama YouTube-nya. Aku yang baru isinya tentang ini semua, pokoknya debat agama semua, Tentang Oten. iya tentang Oten yang lagi bermasalah, yang lagi bercakar-cakaran gitu. Iya, jadi kalau mau cari info tentang Oten-Oten sama akun Abang Apa Kamu Tahu ini ya teman-teman ya, dia ngerekam sampai berjam-jam, dia ngerekam sampai 2 jam, 3 jam ngerekam live mereka. Jadi sama-sama kita support ya. Iya, terima kasih. Itu nama akun YouTube-nya Apa Kamu Tahu, cuman itu aja kok. Di profil aku aja. Terima kasih. Oke, di profil ada ya. Oke. Tinggal Jangan lupa di follow ya teman-teman ya. kemarin. Oke, makasih banyak Bang.
Ya oke, terima kasih Tante, sehat selalu semuanya. Ya amin ya Allah, amin ya. Semuanya di sini di Komal ini. Oke, sehat-sehat selalu teman-teman di sana. Kita dulu nih ya Bang ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mila, aku naikin satu-satu ya. Ini aku naikkan ini yang bilangnya ya Hagai. Ini tunjukkan pintarmu Hagai. Naik Hagai. Gak ada, kalian tuh cuma berani di typing aja. Hagai. Hagai. Please, kamu mengatakan Islam botol. Coba terangkan bagaimana kamu mengatakan seperti itu. Ya karena kalian mengikuti Nabi yang nggak bangkit-bangkit, sedangkan yang bangkit kalian tidak percaya. Apakah Paulus bangkit? Apakah Elia apakah Paulus bangkit? Yesaya bangkit? Ajaib, kalau memang orang itu ada, pastilah itu Muhammad pasti dibangkitkan. Ya. Kalau nanti Nabi Muhammad bangkit, kalian tuhankan. Satu orang aja yang baru dianggap bangkit aja kalian tuhankan. Juga sampai sekarang. Nabi Muhammad bukan Tuhan, Nabi Muhammad utusan. Sama deh. Jadi kau paham, diam. Tuhan Yesus aja ada. Pas nangak kan? Pas nangak. Ya. Pas ngomong nama Tuhan kau keludahi tadi. Ya. Kami buat apa kami mentuhankan Nabi Muhammad? Tidak ada perintah untuk menuhankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad sama dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Adam tidak dibangkitkan, Nabi Yusuf tidak dibangkitkan, Nabi Idris tidak dibangkitkan, Isa tidak dibangkitkan, Ibrahim tidak dibangkitkan. Seluruh nabi-nabi yang terdahulu tidak ada yang dibangkitkan. Kenapa kalian harus berharap Nabi Muhammad kan bangkit? Kami bukan penuhan manusia. Kami menuhankan yang menciptakan manusia. Kalau semua bangkit itu harus dituhankan, kenapa Etikus tidak kalian tuhankan? Lazarus tidak kalian tuhankan, kan itu dibangkitkan. Kenapa kalian memaksakan kami menuhankan Nabi Muhammad? Cukup kalian aja yang menuhankan manusia, jangan bawa-bawa kami. Gimana konsep kalian? Kenapa kalian memaksakan kami ini menuhankan manusia? Sementara dikatakan aku ini adalah Allah, sembahlah aku. Nggak ada, aku ini Nabi Muhammad, sembahlah aku. Nabi-nabi terdahulu itu nabi, rasul, manusia biasa, menyampaikan pengajaran. Yang kita ambil itu pengajarannya, bukan umurnya. Buat apa Yesus bangkit lagi tapi nggak ada di dunia? Buat apa Yesus bangkit di hari ketiga tapi nggak ada turun ke bumi? Ngapain dia? Apa pengajaran Yesus yang diajarkan setelah dia bangkit? Nggak ada manfaatnya dibangkitkan. Apa coba? Masih bersama kalian nggak dia di dunia? Nampak sama kalian nggak wajahnya sampai sekarang? Apa manfaat Yesus dibangkitkan? Coba aku tanya sama kalian dulu. Manfaat Yesus dibangkitkan ini apa bagi kalian sekarang? Kalian jumpa sama dia tidak? Kalian sejaman nggak sama dia? Kalian melihat nggak keturunan dia? Kami mengikuti Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, penyampai firman, bukan Tuhan. Sedangkan Yesus aja berkata sembahlah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kalian menyembah dia. Malaikat pun berkata, ketika Yohanes bersujud kepada malaikat, apa kata malaikat? Sembahlah Allah karena kesaksian dari Kristus. Bukan malaikat menyuruh menyembah Yesus. Kalian itu menyembah Tuhan yang dipaksa dari Tuhan.
Tuhan ciptaan manusia. Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, kalian anggap dia Tuhan. Yesus tidak pernah mengaku sebagai pencipta, kalian samakan dia dengan sang pencipta. Kalian yang salah. Bahkan sangat jelas Tuhan di perjanjian lama itu mengakui dia Tuhan. Tidak ada Yesus, masa Tuhan di perjanjian lama mengakui dirinya Tuhan, tapi Tuhan di perjanjian baru nggak mengakui dirinya Tuhan? Bagaimana kalian ini? Ya, makanya cobalah. Tuhan jangan jadi manusia. Tuhan itu jangan manusia. Maka pemikiran kalian sebatas manusia. Tidak ada konsep kemahakuasaan Tuhan, tidak ada konsep kemahatauan Tuhan, tidak ada konsep maha besaran Tuhan, tidak ada konsep kemahasucian Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kalian setara dengan diri kalian. Makanya belajar Bible kalian itu, ya kalian tengok banyak mualaf, tiap hari mualaf. Kemarin satu keluarga mualaf, karena mulai tercerahkan. Naik ngoceh-ngoceh. Yosep. Ante, siang. Islam Kristen, Bang Yosep. Kristen teh. Oke, ada mau ditanggapi atau mau disampaikan? Ini saya juga bingung teh. Di dalam kitab Injil saya itu banyak nggak sesuai dengan prakteknya. Ya, umat Islam sering juga saya dengar itu Allah itu satu bilang. Tapi kok dalam kitab Injil itu bilangnya Allah itu Allah dan Ibu Allah. Saya jadi bingung. Bang Yosep Kristen, Islam. Iya. Kristen. Iya. Kristen apa? Katolik. Nah, Iya. kalau Katolik memang banyak yang jujur ya, sopan. Memang beda ya. Ini bukan saya bukan ini ya. Memang rata-rata teman-teman ya. Katolik beda sendiri dengan itu Protestan. Jujur diakuinya. Saya tidak mau memaksakan pendapat saya sama orang yang benar. Jadi saya menilai bagaimana pendapat orang itu, bagaimana saya pikir, saya telaah dengan pikiran saya yang sehat. Tapi saya bingung teh. Tolong jelaskan itu. Kenapa bingung? Masalah Tuhan. Ya kok di dalam praktiknya tuh Tuhan tuh tiga bilang, Roh Allah, Roh Kudus, Ibunda Maria. Tapi ada juga dalam Bible itu mengatakan bahwa Isa itu janganlah sembah aku, domba-domba aku janganlah sembah aku, sedangkan aku menyembah Allah. Kepada Allah lah kamu menyembah, bilangnya. Sama Allah yang Esa. Di Lukas 4 nomor 8, apa kata Yesus? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 nomor 10, nyalah iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bahkan malaikat sendiri menyuruh menyembah manusia. Wahyu 22 nomor menyembah Tuhan. Wahyu 22 nomor 9. Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudaramu para nabi. Sama seperti engkau, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudaramu para nabi. Nah, Yesus mengaku dia nabi dari Nazaret. Dan semua mereka yang menuruti perkataan Alkitab, sembahlah Allah. Sangat jelas ya. Bahkan kalau kita melihat Yesus hanyalah utusan. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah dengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Inilah hidup yang kekal. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bahkan disebutkan dia hanya penyampai firman. Bahkan kalau tidak kalau tidak mendengarkan apa yang disampaikan dia, berarti menolak dia. Nah, apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku. Bapa bersaksi tentang aku. Bapa lebih besar daripada aku.
Yohanes 14:24, barang siapa yang mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firmanku yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi tidak ada bahwa ini ya, bahwa Tidak ada Allah itu 3 ya. Ya, yakin. Ya, itu saya jadi ada lagi bingung. mau sampaikan? Yang lagi tante, saya tanya yang keduanya itu kitab Injil itu masa ya waktu zaman para nabi itu kan Rasul itu kan Nabi Isa itu dibilang Isa Al-Masih. Pada zaman Isa itu tidak ada menurunkan agama Kristen. Tetapi dalam Injil itu bilangnya sudah rubahan Paulus bilangnya setelah Isa wafat. Gimana teh, betul kayak itu? Yang membuat Kristen ini kan Paulus. Nah ya Paulus. Pertama kali tercetus 1 tahun Paulus dengan pengikutnya di Antioquia, di sanalah pertama kali keluar Kristen. Yesus tidak pernah kenal dengan namanya Kristen. Yesus tidak pernah kenal dengan namanya gereja. Yesus tidak pernah kenal dengan namanya ibadah yang joget-joget, jingkrak-jingkrak. Iya, dia nyembah Allah. Jadi Allah satu aja belum. Ya. Ada lagi Bang, biar kita naikkan yang lain. Ya itu aja teh, itu jadi bahan apa, jadi PR saya yang terbesar itu teh. Saya mau cari solusinya. Terima kasih banyak teh. Oke, sama-sama Bang. Ya. Leman Layak. Halo, selamat siang Pak Leman. Selamat siang Pak. Ya, ada mau disampaikan atau mau ditanggapi? Ya, saya tanggapi ini bicara Bapak mengenai Kristen dan Islam. Jadi maksud saya ini Pak, supaya jangan ada sakit hati. Kalau memang Islam Bapak, ya teruskan Islam, jangan ganggu Kristen. Kan gitu. Karena Bapak ini, kalau Kristen itu nggak ngerti Bapak, apa tujuannya? Seperti kata Bapak tadi kan, anak Bapak, ya. Jadi berkuasa Bapak, sebenarnya Bapak kalau mengerti itu, kata 3 itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya 1. Tapi karena nggak ngerti Bapak, ya bisa saja berubah pikiran. Tunggu dulu Pak, biar saya ceritakan sama Bapak dulu. Ya, bagaimana dia menampakkan diri ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dia menampakkan diri Yesus Dengar di bumi, dulu, Pak, suara kan? dari surga memerpati di atas langit. Pak, Kan dengar dulu Pak, dengar dulu Pak, jangan kesana kesini, ya, karena Bapak tadi kan apa, anak itu. Ante, kok Bapak? Makanya saya kasih tahu sama Bapak, kalau nggak ngerti ya, Kristen, ya jangan apakan, soalkan saja Islam. Kami pun Kristen nggak mau kami soalkan itu Islam. Jadi gimana menurutmu tentang Edis TV? Hah? Udah kasih Diskusi baik-baik. Tidak ada ini ya, kalian pikirkan ya. Yahudi aja yang menjadi dasar Kristen yang menurut kalian tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Padahal Israel itu dikatakan umat pilihan Tuhan. Tetapi Israel tidak memilih Yesus sebagai Tuhan. Coba. Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan. Islam menolak Yesus sebagai Tuhan. Kalian menerima Yesus sebagai Tuhan dari perkataan siapa? Bukan dari perkataan ahli-ahli kitab, bukan perkataan dari siapa? Dari Paulus. Paulus apa?
pernah masuk penjara, pembunuh pengikut Yesus. Bahkan satu ya yang terbukti bahwa yang nggak logika sama Paulus itu satu ya teman-teman ya. Apa kata Paulus? Dia itu dipilih semenjak dalam kandungan ibunya. Tetapi apa? Dia menjadi pembunuh pengikut Yesus. Baca Galatia 1 nomor 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dia mengakui bahwa dia dipilih dari semenjak kandungan ibunya, tapi dipilih untuk membunuh pengikut Yesus. Habis itu dia bertobat, tapi setelah bertobat dia melencengkan ajaran Yesus. Nggak pernah Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Datang Paulus, matinya Yesus di kayu salib membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak berlaku lagi bagi kalian, karena telah ada Kristus di dalam tubuh kalian. Yang hayalan itu adalah sorga perang naga, jalan menjadi penyelamat, Tuhan itu banyak, itu hayalan. Tuhan banyak, Bibel ada 2, perjanjian lama, perjanjian baru, itu hayalan. Segala sesuatu yang bertentangan buktinya hayalan. Bukti agama kalian hayalan, makin banyak denom menghayal satu sama yang lain. Denom ini menghayal bahwa Yesus adalah Bapa. Denom yang satu lagi menghayal Yesus bukan Bapa. Ada denom yang mentuhankan Yesus, ada denom yang tidak mentuhankan Yesus. Ini hayalan. Gara-gara menghayal, makin banyak denom, makin banyak konsep ketuhanan kalian. Berhayal-hayal kalian. Akhirnya apa? Halusinasi. Hah? Ya, halusinasi. Kalau benar agama kalian, kenapa ada Roh Kudus, ada Roh Pembimbing, makin banyak denom kalian? Kenapa sudah turun Tuhan ke bumi, semakin Tuhan turun ke bumi, Israel nggak jadi Kristen, Kristen makin terpecah, makin banyak gereja-gereja yang tidak boleh dimasuki oleh jemaat lain, pendeta kalian saling bertentangan, Bombo mengatakan penyalipan karya Tuhan, si Edis mengatakan penyalipan karya iblis. Betul nggak itu Tuhan kalian? Betul nggak benar Roh Kudus itu membimbing kalian? Atau Roh Kudus ini juga memiliki denom? Ya. Atau Roh Kudus kalian plan? Sama-sama mengklaim memiliki Roh Kudus. Sama-sama mengklaim, oh kami kepenuhan Roh Kudus. Tapi yang kepenuhan di sini penyalipan karya iblis. Yang satu mengaku penuh Roh Kudus, tapi penyalipan karya Bapa. Oh, ini juga kepenuhan Roh Kudus, pendeta Esra Soro penyalipkan karya dua-duanya. Si Tasa juga mengaku kepenuhan Roh Kudus, penyalipan bukan karya dua-duanya. Mana yang benar? Hah? Bagaimana cara mencari denom yang benar di Kristen? Kalian aja saling membidatkan. Coba. Bahkan ini kutunjukkan ya, data ya. Tunjukkan data ya teman-teman ya. Mana dia? Nih ya. Ini ada orang, nenek saya, ini ada bukunya ya. Nenek saya yang penganut aliran baptis saleh pernah secara mengejutkan mengaku pada usia 93 tahun bahwa dia tidak ingin pergi ke surga. Kami bertanya, mengapa? Saya pikir akan sangat membosankan. Saya pikir akan sangat membosankan hanya duduk-duduk di atas awan dan menyanyikan lagu-lagu rohani sepanjang hari. Jawab dia. Dia ada benarnya. Ini orang Kristen aja nggak mau masuk ke surga. Bayang dia suntuk di surga itu nggak ada apa-apa. Memuja. Ini contoh kedua ya, Paus Paulus Fransiskus. Itu ketika sakit berusaha untuk sembuh, nggak mau meninggalkan dunia. Dia berusaha untuk diobati, diimpus, dipasangi selang.
berusaha dia untuk sembuh. Nggak yakin dia ada surga itu. Ini pokok persi Islam pula. Makanya kau tengok itu bukunya, ada sebagian itu dari konsep yang di dalam dibentuk, ada film ya, ada juga difilmkan itu. Seperti ini kau baca, penulis terkenal Mark Twain mungkin setuju dengan penilaiannya. Dia pernah menyindir bahwa seorang harus memilih surga untuk iklim, neraka untuk perusahaan. Itu orang Kristen. Kalau kami tengok Ustadz Yahya Waloni, kami berharap cepat berharap supaya ke surga. Makanya percaya kami ada surga. Ini ada Oten nggak percaya dia surga itu ada. Coba Paulus Franciscus itu kenapa masih berobat dia? Apakah hidup ininya enak kali hidup di dunia ini? Ya. Gitu. Kami umat Islam nggak ada yang meragukan surga. Kami umat Islam tidak ada yang mengatakan surga kami itu jenuh aja, membosankan, nggak ada. Bahkan kemarin pun pernah saya diskusi dengan Oten. Aku tanya sama dia, mana yang kamu pilih di gereja 1 tahun nggak keluar-keluar, atau di surga yang bisa atau di mall bebas belanja? Aku tanya ini, mana yang kamu pilih? Aduh, bentar angin kencang. Mana yang kamu pilih? 1 tahun dalam gereja beribadah, menyembah, memuji Tuhan, atau 1 hari di mall? 1 hari di mall. Dipilihnya 1 hari di mall. Gak mau dia, bosan katanya. Nah itu aku bilang, ketika kamu nanti di surga kamu memuja dan memuja Yesus selama-lamanya, kamu nggak bosan? Enggak katanya. Nah ketika kamu di gereja di dunia aja bosan, oh itu lain lagi. Ya apa yang kamu jalani di dunia ini, itu yang akan kamu rasakan juga nanti. Kamu mau kemana lagi? Nggak percaya mereka. Mana lagi nggak ada yang dia mau daik ya. Betul. Mana lagi ya, ada teman-teman mau naik. Bang Yonatan, aku izin juga ya Bang Yonatan, di sini udah persiapan juga Bang Yonatan. Uni. Naikkan Toro, nggak ada dia minta, nggak ada permintaan, kosong. Bang Nandar, tunggulah aku ini ya mau persiapan makan sama mau sholat juga ya teman-teman, kalau ada yang nanya ya. Aku izin turun. Bunda Neng nggak ada di bawah pula, Bunda Neng ada nggak Bunda Neng? Geraha. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam Bang Geraha. Ada yang mau disampaikan Bang? Cuma mau bilang aja Tante, Oten udah punah Tante. Makasih. Terima kasih Bang. Izin tak turun nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oten memang udah bukan punah, tapi udah langka. Kalau punah masih ini, punah udah habis. Tapi langka itu susah dicari ya. Karena apa? Langka itu bukan langkanya itu apa ya? Bukannya langka itu nggak ada. Yang pintar itu yang nggak ada. Otennya masih ada. Cuma yang botol ini Oten di bawah banyak ini. Yang masih nonton ini siapa itu masih nonton nih? Si Hagai Terfi masih nonton dia. Ambon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kabarin aja, mau kabarin doang.
ibunya Elia masuk Islam. Beneran. Ya, ibunya Elia, ibu kandung Elia masuk Islam. Waalaikumsalam. Lanjut. Tante Mika. Tante Mika 5 menit lagi aku masuk ya. Mana Nandar masih monitor nggak Nandar? Aku mau Nandar. makan loh. Enggak Dia monitor 5 menit Nandar. lagi gantian. Monitor Iya, dia. Nandar. Enggak. Nandar. Hantu laut. Aku 5 menit lagi baru masuk kajian lagi. Ntar ya. Sabar kau. Tahan dulu perutmu. Gak usah kau makan-makan. Biar aja kau mati. Nggak apa-apa. Di sini pun udah mau masuk ini waktu itu ya teman-teman ya. Susah kalau udah mama-mama yang merepet. Nah itu ya. Islam menjawab. Makasih banyak Bang Nay, sehat selalu, syukron. Islam kalau menjawab pertanyaan Oten itu sama, kompak ya. Islam menjawab pertanyaan Kristen itu kompak. Yesus itu siapa? Dia hanya utusan. Tetapi Saipudin dengan Edis aja, Saipudin nama Edis itu menghujat aja nggak kompak. Saipudin mengatakan Nabi Muhammad palsu, tapi Edis mengatakan Nabi Muhammad Tuhan. Mereka menghujat aja nggak kompak, apalagi menjawab pertanyaan Islam. Gimana? Cobalah kita lihat ya. Coba biarkan Oten itu bernarasi tentang Yesus. 1 jam penuh dia biarkan bernarasi. 1 jam penuh. Nanti apa ujung-ujung yang kita dengar? Tapi Yesus mati untuk kita. Udah dilambung-lambungkannya hinanya. Setinggi-tingginya mereka memuji Tuhannya, mereka akan menjatuhkan harga diri Tuhannya. Tuhannya bisa mati. Nah itulah kalau manusia, kalau Tuhan itu bersifat manusia, nggak kebayang sama kalian ketika Tuhan kalian itu ganti gigi susu, gigi susu ganti gigi seri ya. Ketika remaja, Tuhan kalian sempat ompong. Hah? Coba kalian ketika dia remaja, umur berapa itu? Umur kelas 3 SD. Hah? Coba kalian bayangkan ada Tuhan sempat ompong. Tuhan digigit nyamuk bentol. Tuhan Astagfirullah. Tuhan digigit nyamuk. Terus darah Tuhan ini digigit oleh nyamuk. Nah, nyamuk ini bagian dari Tuhan atau gimana? Coba aku tanya dulu. Apakah nyamuk ini kekal juga hidupnya? Karena ada darah Tuhan di dalam tubuhnya. Apakah dia jadi Tuhan juga bagi nyamuk? Karena kalau manusia menyembah manusia wajar. Nah kalau nyamuk menyembah nyamuk kan udah gigit darah Tuhan. Selamat siang teh, selamat siang. Ya, siang. Ini umur saya sudah 59 teh. Jadi udah ada sekitar 5 tahun saya telah kebenaran perbandingan antara Injil dengan Al-Quran itu. Kira kalau saya mu'alaf itu masih diterima Tuhan gak tuh teh? Kira-kira? Pastilah bang, pastilah. Soalnya saya perbandingkan itu teori dengan prakteknya itu banyak berbeda teh. Bukan diizinkan Tuhan bang. Abang kalau mu'alaf berarti Allah itu yang memberikan hidayah. Allah itu yang memberikan hidayah, bukan ada yang diizinkan Tuhan. Bukan kehendak kita, tapi hidayah itu Allah yang memberikan. Berarti kalau udah ada niat, berarti Allah udah mengizinkan. Ya, saya terus terang aja teh, saya terusan saja. Memang saya orang Kristen Katolik, tapi saya berpikir dengan akal sehat. Bisakah Roh Allah itu menyusu sama Bunda Maria sama sama Nabi Isa gitu, sama Yesus? Roh Allah menyusu. Roh Allah itu masuk ke tubuh Yesus, sama Yesus satu bayi menyusu sama Bunda Maria. Itu nggak masuk di akal teh. Iya banyak, makanya nggak masuk di pikiran yang jelas, yang bersih itu nggak masuk.
di akal sehat tuh nggak masuk. Kok Allah menyusul sama Bunda Maria itu? Tadi saya kebingungan. Ya itulah Bang ya, tidak mungkinlah Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk membunuh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia yang ngintip orang mandi, Tuhan yang menanggung dosa. Kan Jangan masuk di otak deh. Tapi namanya keluarga saya, mulai dari nenek saya Kristen kan, jadi saya terbawa harusnya itu. Tapi sekarang saya berpikir lebih 5 tahun ini berpikir dengan sebenarnya nggak masuk di akal semua teh. Itu. Iya, makanya yang kedua gini Bang ya. Ya. Tuhan memperkenalkan dirinya. Tidak mungkin mempersulit manusia. Ya. Karena Tuhan tahu batas pikiran manusia. Nah, ketika Tuhan mempersulit dirinya untuk memperkenalkan dirinya, berarti itu bukan Tuhan. Karena pastilah Tuhan itu mengatakan ingin mengenalkan dirinya kepada manusia ciptaannya, udah tahu batas kemampuan dari ciptaannya. Nah, contoh 3 dalam 1, 1 dalam 3, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Akhirnya apa? Karena tidak sanggup manusia berpikir, banyak Kristen-Kristen membuat Tuhan yang lain, mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, mengatakan Yesus itu bukan Bapa. Kenapa? Karena konsep Tuhan di Kristen ini tidak ingin mengenalkan dirinya. Kalau dia sementara di perjanjian lama, kalau tidak ada perjanjian baru, tidak memakai perjanjian baru, cukup memakai perjanjian lama, jelas di sana Tuhan memperkenalkan dirinya. Iya. Yesaya 43 nomor 11. Akulah Tuhan dan tidak ada yang juru selamat selain daripada aku. Selain daripada aku, kata Tuhan. Berarti Tuhan itu satu, iya. Iya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Bahkan pengajaran Yesus sendiri itu pengajarannya ketauhidan, menyembah kepada Tuhan yang satu. Matius 23 nomor 8. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu. Markus 12:29. Hukum terutama yaitu ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan itu Esa. Markus 12:32. Lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Sesuai la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah dan tidak ada yang lain kecuali Tuhan, dia. Lukas 10:21. Tuhan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dia Yesus bersyukur kepada Tuhan. Yohanes 5 nomor 44. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang terima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal engkau satu-satunya, bukan 1, 2, dan 3. Satu-satunya Allah yang benar. Inilah yang benar, yaitu berarti Allah yang Maha Esa yang menjadikan langit dan bumi, satu-satu aja. Nah itu masuk di akal teh. Ya aku kalau daripada aku termasuk dalam kenistaan atau kekafiran, ya mungkin insya Allah saya mu'alaf nanti. Iya, insya Allah ya. Abang betul Islam atau ini? Kalau saya dengar kok insya Allah. Hah? Ya saya tiru orang Islam, insya Allah juga, insya Allah. Insya Allah itu. Saya banyak tetangga orang Islam teh. Banyak tetangga Islam. Kiri kanan Islam semua. Tapi aku nggak percaya abang ini nggak percaya abang Kristen. Kenapa nggak percaya, Mbak? Iya, logat insya Allahnya itu fasih gitu. Karena lingkungan saya orang Islam semua. Jadi dari kecil tuh banyak orang Islam tetangga. Jadi gini ya bang ya, mungkin saya harus sampaikan sedikit nih. Jadi pertama, kita kan berada di ranah sosial media nih, di ranah sosial media. Pendapat sama tante tadi. Enggak, sebentar aja. Saya nggak menyerang abang, saya nggak menuduh, saya tidak mendiskreditkan, saya hanya memberikan sedikit wawasan sebagai orang yang mungkin belum dikatakan udah berkecimpung di sini lama gitu. Jadi di dunia sosial media ini banyak orang-orang itu yang pertama tuh motivasi aku izin ini ya.
akun. Banyak orang di sosial media itu yang pengen berargumen tapi tidak mau menunjukkan jati dirinya. Alasannya tuh banyak. Ada yang dia tahu kalau pembahasan agama ini sensitif, takut nanti kalau dia kena penistaan agama maka dia pakai akun palsu, misalnya kayak Tante Mika ini kan nggak jelas nih orangnya kan. Iya, Makanya kita pantau terus. saya asli akun saya nih, Mbak. Sabar Bang, enggak, bentar Iya. dulu, saya belum selesai. Saya nggak ngomongin abang, menuduh abang, tidak, tapi saya hanya ingin menyampaikan latar belakang nih, kenapa saya itu orangnya tuh curigaan kalau di sosial media ini. Iya, Nah, yang kedua adalah enggak apa-apa kan Mbak curiga itu. ya sebentar, saya nanti baru tanggapin. Saya enggak, iya. Yang kedua, yang kita bahas ini adalah masalah agama. Masalah agama ini masalah yang sangat sensitif untuk dibahas. Akan ada diksi-diksi dan argumen yang membuat orang tersinggung. Nah, kalau argumennya ilmiah, siapapun yang tersinggung itu tidak masalah, biarkan saja karena memang argumennya ilmiah, alias memang terverifikasi oleh fakta. Tapi kalau argumen yang kita tidak bisa buktikan seperti saya Kristen, saya tidak suka Yesus. Nah, ini kan kita khawatir nanti ada upaya-upaya dari orang yang ngaku Islam untuk mendiskreditkan agamanya orang Kristen. Sebagai orang Islam, walaupun itu menguntungkan pihak Islam, tetap kami tidak boleh membiarkan itu. Makanya kami sangat kritis. Apakah betul abang orang Kristen? Maka abang harus ada pembuktiannya. Contoh, abang bisa bacakan doa Bapak kami mungkin seperti itu. Atau apa yang di abang di mana? Biar kami betul-betul bisa percaya abang betul-betul Kristen. Mungkin seperti itu, Bang. Iya. Gimana? Abang bukan Kristen beneran? Iya, Mbak. Itu aja pertanyaan saya tadi. Enggak, abang orang Kristen beneran? Iya, saya Kristen beneran, saya Katolik, Mbak. Katolik. Kalau gitu di mana katedralnya? Parokinya di mana? Dan Mbak, Parokinya di mana? Gini loh Bang, kalau orang Islam mengaku Kristen, menuhankan Yesus, itu murtad. Karena di Islam itu penting kata-kata ini bisa merubah kondisi dan letak seseorang di akhir zaman atau di alam setelah kematian. Ketika seorang suami bercanda kepada istrinya, "Kupulangkan kau ke rumah orang tuamu," walaupun niatnya bercanda, bisa jatuh talak. Apalagi ketika berkata saya Kristen. Kristen di sini maksudnya adalah agama lain daripada Islam. Maka Anda telah menistakan dua agama. Satu agama sendiri kalau Anda Islam nih, kedua agama orang lain. Tetapi ketika Anda jujur kalau memang Anda itu Katolik, tapi Anda awam dalam agama Katolik, itu tidak masalah. Cuman kami tidak mau terlalu panjang memberikan tempat untuk Anda, khawatirnya nanti Anda bukanlah orang Katolik. Sehingga nanti saudara awam mempelajarin, Mbak. Saya awam mempelajarin Alkitab, Mbak. Tapi Anda tidak tahu paroki itu apa? Tidak tahu. Nah, jadi kalau Anda tidak mengerti tentang kekatolikan, saran saya begini. Jangan katakan Anda adalah orang Katolik kalau Anda tidak bisa membuktikan Anda Katolik. Kenapa? Kami tidak mau room ini menjadi asbab kebencian di antara Katolik dan Islam. Itu. Gereja aja jarang ya? ke gereja. Gereja aja jarang saya pergi gereja. Sebenarnya kalau Anda tidak mengerti apa arti paroki, itu sudah sangat-sangat fatal. Karena tidak mungkin orang Katolik tidak tahu apa arti paroki. Itu sama saja seperti orang Islam nggak tahu arti masjid. Itu kenapa saya ini sangat kritis orangnya. Kenapa saya tidak mau saya dan 1,1 orang yang menonton ini tertipu dengan siapapun. Mengaku itu gampang sekali. Ngaku Kristen, ngaku Islam. Tapi kita tahu Pak, pengakuan-pengakuan sekelumit orang ini bisa menjadi asbab perpecahan di antara agama satu dengan agama yang lain. Ngaku mu'alaf, jelek-jelekin Kristen, tahu-tahu bukan mu'alaf. Ngaku murtadin, jelek-jelekin agama Islam, tahu-tahu bukan murtadin. Itu sama seperti itu. Dan kita tidak mau itu terjadi. Karena itu sebenarnya kalau diteliti secara kesengajaan berbohong di depan publik membawa satu agama dan ras tertentu, itu bisa kena delik umum. Makanya saya itu sangat memprioritaskan orang yang diskusi dua arah itu adalah orang yang mampu membuka kameranya. Setidaknya kami bisa mencari tahu orang ini kalau betul-betul dia mengklaim sesuatu.
Tapi kalau abang sebenarnya bukan orang Katolik, maka saran saya berhenti mengaku-ngaku sebagai Katolik untuk tidak merendahkan saudara-saudara kita Katolik yang lain, karena nanti mereka tersakiti. Orang Katolik tentu tidak mungkin menerima begitu saja ada orang yang ngaku-ngaku Katolik tapi menjelek-jelekan Bible. Nah, jadi nanti yang mereka anggap sebagai orang yang memfasilitasi penipuan itu saya, Yonatan Nanda dan Tante Rika. Ya udah Mbak. Saya Islam. Pesannya. Saya Islam, saya pasti bela seluruh orang Islam. Tapi ketika orang Islam sendiri sengaja menyakiti saudara saya yang Katolik, yang tidak menyakiti kita, saya harus bersikap adil. Tidak boleh saya membela orang Islam yang membohongi publik, ngaku-ngaku Katolik tapi bukan Katolik. Kita tidak boleh seperti umat Kristiani yang sering sekali menyamar. Nggak boleh, berdosa kita. Gitu. Itu ya Bang ya. Mudah-mudahan Abang pun saya nasihati di sini, saya tidak merendahkan kok. Kenapa? Abang tidak jelas. Namanya tidak tahu aslinya, wajahnya pun tidak tahu. Jadi tidak ada jatuh kepada saya hukum merendahkan saudara sendiri. Kenapa? Anda naik ke sini dengan tidak jelas. Tapi kalau Anda orang yang jelas, saya tidak akan menasihati Anda depan publik. Pasti saya akan coba untuk DM, kecuali Anda menyerang. Kalau menyerang, saya langsung di depan publik. Kenapa? Serang, balas serang itu tidak apa-apa. Diizinkan dalam agama saya, agama Islam tentunya. Itulah keadilan Islam. Kita nggak boleh seperti Oten Bang, memvalidasi kebohongan, bahkan berdusta dalam segala hal itu nggak boleh. Udah Mbak, makasih. Rata-rata orang Katolik adalah orang yang karena mereka punya sejarah kelam tentang agama mereka tuh nggak berani untuk seperti Romo Patris Aliergo saja, itu tidak berani membuka front dengan orang Islam. Tapi dia malah membuka front dengan orang Protestan. Kenapa? Ya, untuk saat ini kita hargai itu. Tidak ada keinginan untuk menyerang agama kita. Tapi kalau sudah dimulai, kita ini orang Islam, lu jual kita beli. Apalagi saya perempuan pun saya nggak takut. Ketika argumen, baik argumen saya lawan. Tapi ketika Anda Islam, pakai nama Yosef, ngakunya Katolik, jelek-jelekan orang Katolik di sini, saya harus bela orang-orang Katolik. Gitu. Kenapa? Ya saya tidak mau saudara-saudara yang Katolik merasa tersakiti dengan kelakuan kita. Gitu abangku ya. Mohon maaf dengan sangat kalau saya harus tegas dalam hal ini. Karena ini menyangkut menyangkut stabilitasan negara kita. Negara kita ini negara saya. Negara saya yang saya cintai, orang tua saya lahir di Indonesia. Saya tidak mau negara ini pecah, hancur hanya karena kebohongan-kebohongan kita. Saya nggak mau begitu ya. Jadi teman-teman muslim, hati-hati kalau anda semua hanya ingin menyerang agama lain. Oh ya, bentar agama lain di hadapan saya, walaupun kalian terlihat merendahkan agama lain tapi tidak ada asbab-musababnya, saya tidak akan berpihak kepada kalian. Nggak ada. Bentar, udah tutup dulu. Teman-teman ya, di teman-teman ya, sebentar sini Kak Ina. Ya, jadi teman-teman perhatikan baik-baik, kita ini Islam itu landasan sikap dalam bersosialnya itu adil.
berkali-kali perintah Allah untuk bersikap adil. Kalau ada orang Kristen yang tidak menyerang agama kita, haram bagi kita untuk mengganggu mereka. Perhatikan baik-baik. Tapi ketika mereka sendiri yang menyerang agama kita, sudah jatuh kepada kita hukum Quran surah An-Nahl ayat 126. Boleh melawan secara setimpal. Itu Islam. Ya. Nah, begitu ya. Jangan samakan karakter kita dengan Oten. Jangan. Kita tidak sama dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.